Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan BKPRNI yang saya segani, para pembimbing kelompok 2 yang saya hormati. Alhamdulillahilladzi ja'ala islama aqidah wa ja'ala insana khalifah wa ja'ala sab'i ila mamruki wilayah wa ja'ala undang-undang asasah wa ja'ala pancasila filsafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita semua kesehatan jasmani dan rohani. Dan tak lupa juga kepada Nabi kita, beliaulah pembawa amanat yang tak pernah hianat, beliaulah pembawa risalah yang tak pernah salah, beliaulah pembawa kabar yang tak pernah sasar, beliaulah pembawa berita yang tak pernah dusta. Siapakah beliau? Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang seperti saat ini. Baiklah, saya di sini akan membawakan dakwah tentang syiar kaligrafi Islam Arab di dunia atau di Indonesia. Kalau kita melihat apa itu kaligrafi adalah berasal dari kata Yunani. Kaligrafi Islam, kaligrafi yang berarti kalios dan grep. Kalios yang artinya indah dan grep yang artinya tulisan. Berarti kalau kita gabungin, kaligrafi menjadi yang artinya tulisan yang indah. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus mengetahui dan kita harus mempunyai apa itu seni kaligrafi Islam. Apakah di bangsa Arab terdahulu ada seni di Indonesia ini, atau di umat Nabi Muhammad? Ada salah satu ayat di Al-Quran yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ada syiar atau para sejarah khototoh yang mengatakan, al-khottu handasatun ruhaniyatun zuharat fi alatin jismaniyatin. Jadi seni kaligrafi adalah seni arsitektur yang melahirkan dari alat-alat perabotan
yang alurnya dari pikiran menuju ke tangan. Atau bisa juga disebut Ustadz Didin mengatakan juga beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Kaligrafi Al-Quran MK Sukabumi. Beliau mengatakan al-khattu yadul fikr. Khat adalah seni tangan dan seni hati atau ruh. Kita sebagai umat muslim atau saya pribadi mengetahui apa itu seni kaligrafi itu tidak sangatlah simple atau cepat ya. Tapi untuk bisa mengetahui sejarah seni kaligrafi Islam, kita harus mempunyai landasan teori tentang seni terdahulu dan kaligrafi. Seni tersebut, seni kaligrafi ditemukan oleh sejarawan. Beliau adalah penulis mushaf Al-Quran juga, yakni Ustadz Ibnu Muqlah. Sebelum adanya seni kaligrafi, Al-Quran juga, tulisan Al-Quran juga tidak langsung lengkap dengan huruf hijaiyahnya atau huruf fathah, kasroh, domah, dan tanwin. Dahulu kala tulisan Al-Quran itu dengan seni gaya khat kufi. Khat kufi yang tidak ada bahasa Cilegonnya, tidak ada jabar jarnya. Sebelum meranjak ke materi selanjutnya, kenapa saya bisa membawa dakwah tentang seni kaligrafi Islam. Karena saya membawakan judul seni kaligrafi Islam ini karena terkaitannya dengan syiar dakwah juga, untuk kita semua mengetahui bahwa seni kaligrafi adalah sangat penting bagi kita semua. Semua ilmu, semua yang kita punya, pasti kita akan menulis ya. Seni khat khat artinya itu garis. Kalau kita artikan dengan dari bahasa Arab, khat itu garis. Kenapa khat itu garis? Karena kita menulis dengan pena itu pasti garis-garis yang tersusun sampai menjadi tulisan yang sangat indah. Yang tadi saya bilang, kaligrafi adalah berasal dari kata Yunani, kalios dan grep. Kalios yang berarti indah, grep yang artinya tulisan, berarti tulisan yang indah, itu ya. Nah, melanjuti, sebelum tulisan Al-Quran yang lengkap, awal muncul Al-Quran itu tidak ada jabar jarnya, tidak ada jabar jar. Ada contohnya fathah, kasroh, doma, sukun gitu. Nah, setelah itu pun tulisannya bukan tulisan gaya khat sekarang ya, bukan tulisan jenis khat naskhi, akan tetapi dahulu itu kalau bahasa kitanya itu bahasa kitab gundul gitu, nggak ada jabar jarnya. Kita harus mencari jabar jarnya dulu ke ustadz ini, ke ustadz ini gitu kan. Nah, adanya jabar jar itu oleh seorang kaligrafiwan, ilmuwan kaligrafi yang kalau nggak salah itu Ustadz Ibnu Muqlah.
Ibnu Muklah tersebut yang tadi saya bilang penemu kaligrafi atau pencetus kaligrafi Ibnu Muklah. Ibnu Muklah, beliau penemu titik gitu ya. Jadi kaligrafi itu titik sebenarnya. Kenapa saya bilang kaligrafi itu titik? Karena titik-titik yang tersusun menjadi tulisan yang indah. Itu. Udah dulu. Iya. Nah, selanjutnya cerita sedikit tentang Ibnu Muklah. Beliau itu sangat suka dengan seni kaligrafi Islam. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah ada keturunan gitu ya dari seorang kakek atau nenek gitu kan? Nah, Ibnu Muklah tersebut mempunyai keturunan dari seorang kakek. Beliau itu sangat bagus tulisannya atau sangat indah gitu ya. Nah, sampai 7 tahun, sampai 8 tahun beliau berkecimpung di politik. Nah, waktu berkecimpung di politik, beliau dapat hukuman dengan potong tangan kanannya. Nah, setelah dipotong tangan kanannya, beliau terusut semangat dalam menulis seni kaligrafi. Terus kalau kita melihat zaman sekarang, di masjid kita banyak tulisan-tulisan yang mengingatkan kepada kita semua, seperti waqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan juga waqimis sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitabun mawqut, dan dirikanlah sholat karena sholat itu sudah kewajiban bagi seorang umat muslim dan waktu-waktunya sudah ditentukan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang seni kaligrafi Islam. Nanti lebihnya saya akan menjelaskan tentang lebih dalam lagi tentang seni kaligrafi Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.